berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah bahagiakan keluargaku. Allah panggil, oke, saya jawab itu doamu. Sini kamu, hayya alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Ibu tahu enggak itu artinya hayya alal falah? Hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Allah panggil kita. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Urus itu pembelimu. Demi Allah, kalian mau sukses, perbaiki sholat. Tidak ada susahnya Allah kasih kamu pangkat jabatan. Maka teman-teman pegawai negeri, mau jadi kepala dinas, mau jadi camat, mau jadi sekcam, tidak usah cari muka sama wali kota. Wali kota sudah ada mukanya. Bapak juga sudah punya muka. Ada juga itu pegawai negeri, kalau di depannya wali kota kayak tidak punya harga diri saja. Ya, siapa? Tidak laku itu, zaman kolonial itu begitu, bos. Saya biasa kasihan lihat itu pejabat di depannya, atasannya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya di situ. Anaknya dia lihat bapaknya kayak tidak punya harga diri. Ya pak, aduh jangan berlebihan pak. Lebih bapak minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doanya bapak, kecil kekuatan wali kota. Yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah yang mau. Apalagi yang memang masuk akal. Mana masuknya Ustaz tidak masuk akal? Perempuan bisa tidak hamil, tidak pernah disentuh laki-laki? Hah? Pernah tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil, tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihissalam. Maka adik-adik sekalian yang sudah sarjana sampai sekarang tidak dapat kerja, kau sholat dengan baik. Manfaatkan akhir Ramadan. Ngadu kau kepada Allah, bos. Minta kau kepada Allah. Berdoa kau dalam sholatmu. Ya Allah, saya malu ya Allah. Habis sawah orang tua saya untuk kuliah ya Allah. Sekarang saya pulang merantau ya Allah. Saya mau bahagiakan orang tuaku, tapi susah betul cari kerja. Kau larang saya menyogok, kau larang saya cari-cari muka, kau larang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Saya datang menyembahmu di malam Ramadan ini. Kabulkan keinginanku ya Allah. Kasih saya pekerjaan supaya saya bisa umrahkan orang tuaku. Masa Allah tidak kasih kau? Padahal Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji dia kasih semua kartu namanya pak, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis nih, pilih saya, ada masalahmu telepon saya 24 jam ini. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Hancur juga ini bapak. Ada caleg tidak terpilih di sini? Banyak. Lapang dada pak, jangan stres. Kalau bapak tidak terpilih, berarti itulah yang terbaik. Sudah habis uangku Ustaz, anggap itu sedekah. Tidak ikhlas Ustaz, berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan keikhlasanmu. Jangan sudah tidak terpilih, kau ambil lagi karpetmu. Ya, ayo sedekah. Baik sangka. Saya dulu tamat SMA daftar tentara, mau jadi polisi, tentara penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi waktu itu, dia sekarang di Serse, Sulbar, Mamuju, dia pakai satu bunga-bunga di pundaknya. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Apa ya? Allah kasih yang terbaik bos. Jangan kau sangka buruk. Sudah macalek kau gagal, sangka baik. Allah kasih kau waktu 5 tahun lagi sosialisasi. Allah tahu di 2021 ada korupsi di kantor DPR. Bapak hilap tanda tangan. Allah tidak mau bapak di penjara 7 tahun. Maka baik sangka. Ya, berdoa dalam sholat. Tapi tidak mungkin Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Ustaz itu tidak sholat, tidak puasa, bagusnya rumahnya. Kok bisa Ustaz? Betul, bagus rumahnya, tapi tidak ada tenang dalam rumahnya. Bagus rumahnya Ustaz, bisnisnya jalan, betul, tapi apa? Anaknya 3, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bandar. Betul Ustaz, bagus banyak rumahnya, mewah usahanya, tapi apa? Anaknya pulang jam 3 dini hari diperkosa. Kenapa itu Ustaz? Baik sholatnya, 5 waktu di masjid, kok hidupnya susah, sangka baik.
sholat tapi hidupnya susah, berarti andai dia tidak sholat lebih susah lagi hidupnya. Bagus sholatnya Ustadz, kok banyak masalahnya? Berarti bisa jadi dia tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita selesai duhur, tidak ikhlas kok bos. Dia sholat Ustadz 5 waktu di masjid, kok banyak masalahnya? Berarti bisa jadi dia sholat tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Sholat tidak semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena Isra. Biar pantanan aku kunci juga. Sama ajar ku sembahyang begitu. Ada juga orang sembahyang kan tidak semangat sekali. Selang. Ada juga sholat pak cari kunci motor. Allahu Akbar. Pas di rakaat kedua dia pergi. Mana kunci motor? Baru dia sadar, melengket di motor. Baik. Pasti kau tidak khusyuk. Hilang sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana mau baik sholatmu kalau kau begitu bos? Ya kau ketawa ini kakak kena. Sholat. Apalagi sholat dia baca semua di dinding. Allahu Akbar. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Ternate. Ini kalau imam terlalu panjang pak, kan kita kreatif pak, dibaca semua. Kita mau ruku, belum selesai ruku kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca semua pak. Keadaan keuangan Masjid Agung, sudah itu belum selesai juga, terpaksa baju lagi dibaca. Caleg DPR RI nomor 7 semua dibaca pak. Bagaimana mau baik sholat kalau seperti itu? Ayo. Nah kalau baik sholatnya insya Allah Allah mudahkan kehidupan. Dan puncak kesombongan orang adalah ketika dia tidak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Sifat orang takwa, taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenapa banyak orang di penjara? Karena dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kenapa banyak orang akhirnya dipermalukan di media massa? Karena dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita menderita. Kalau mau bahagia, kalau Allah kasih kita rezeki 7, maka gaya hidupmu cukup 5 supaya masih ada keamanan 2. Tapi yang membuat kita menderita, Allah kasih kita rezeki 5, gaya hidupnya 7, akhirnya menderita 2. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau bahagia, urusan dunia lihat ke atas, ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja pegawai honor, Masya Allah sumbangannya tiap Jumat masuk 200.000. Masa saya sudah golongan 2 ini tidak pernah nyumbang? Itu namanya urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Yang punya mobil bersyukur, alhamdulillah ada mobilku meskipun tahun 97. Tetanggaku cuma motor. Yang punya motor, alhamdulillah ada motorku. Tetanggaku sepeda kemana-mana menggayung. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetanggaku lumpuh, tidak bisa jalan. Yang lumpuh, alhamdulillah saya masih hidup. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah kau senang. Tapi kalau kau balik, tidak ada syukurmu bos. Punya yang lumpuh, lihat orang yang kuat jalan. Yang kuat jalan, dia lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, dia lihat yang punya motor. Yang punya motor, dia lihat yang punya mobil. Yang punya mobil, langsung jelek lihat mobilnya. Sudah punya 2, langsung lagi jelek lagi. Tidak pernah kau bersyukur. Dan orang yang tidak pernah bersyukuri apa yang Allah berikan, melahirkan sifat pelit, kikir, seke, kikir galap, paku jam batang. Tapi saya tahu orang Ternate pak, pegawai-pegawainya saya dengar, alhamdulillah, tiap bulan dipotong gajinya untuk keluarkan zakat sedekah. Itu hartanya bapak pak. Itulah yang bapak tidak ada yang bisa curi. Kalau tabungan ibu-ibu, tabungan ibu di rumah, tabungan di bank, belum tentu ibu punya. Mati mendadak, istri kedua yang pakai. Ayo. Bapak-bapak setengah mati ngumpul duit, tabung, meninggal, anak yang pakai. Iya kalau anaknya soleh, kalau anak salah, jangan kau pelit bos. Tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Saya bilang jago di rumahnya pelit itu, padahal dia juga pelit. Pak, tolong tunjukkan saya di sini di Ternate ada yang bangkrut gara-gara sedekah.
Ustadz, itu yang di komplek itu yang sudut, yang besar rumahnya, kaya sekali dulu itu Ustadz. Hanya karena rajin bersedekah dia bangkrut. Tak ada. Yang bangkrut itu gara-gara selingkuh. Banyak orang Ternate selingkuh, Bu. Banyak. Kalau suaminya selingkuh, Ibu, introspeksi diri. Kenapa bisa suamiku ini selingkuh? Barangkali ibu, suaminya ke Jakarta kemana-mana, pelayanan naik pesawat bisnis kelas. Sampai di rumah kelas pelayanan kelas ekonomi. Pantas suamimu tidak. Kalau mau pengantin cantik, ngomel aja kerjanya. Pulang suaminya kerja, ngomel. Ya. Kira gampang jadi suami, Bu? Kau kira gampang jadi suami? Susah itu dicarikan uang Apalagi kalau polisi, kasihan di kantor dimarah-marahi sama komandannya, biar benar salah juga. Siap salah komandan, salah komandan. Tema siap salah komandan, salah. Ayo Pak. Di jalan kasihan mengisap lagi itu debu-debu dan di jalanan. Ayo, digoda oleh orang untuk disogok. Ibu-ibu paling susah dihadapi. Di jalan raya dia kasih masuk di helmnya itu handphonenya. Wesernya menyala kiri, dia belok kanan. Nawar sayur itu sambil menelpon. Ayo, sampai lagi kodong, ini polisi tadi dimarah-marahi di kantor, sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Kenapa kau diam saja? Bagaimana mau dilawan lah komandannya? Ada memang itu perempuan suka ngomel aja kerja. Baik kalau dia cantik. Sudah ngomel, malas, macam mau. Ibu, ada pernah tanya ke ibu, dia bilang, Stas, kenapa itu suamiku tidak betah sekali di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya bilang, singgih dulu. Ada orang suami istri, Bu, ngomel aja kerjaan istrinya. Tidak mau berhenti ngomel. Akhirnya suaminya berpikir, bagaimana ini supaya istriku tidak ngomel? Dia bawa ke toko perhiasan. Dia belikan emas. Oh, senang betul istrinya. Suaminya berpikir, dibawa saya mana ini istriku supaya saya tidak dengar ngomel. Wah, diingat di kampungnya ada sumur tua. Dia bawa lah ke sumur tua itu. Nah, bilang suaminya, lihat kok beda itu sumur dek, ada airnya. Ada Kak, tapi dangkal. Lihat lagi bebek, dangkal Kak. Dia bilang, berarti dangkal. Sampai lutut saja ini Kak. Dekat dengan sumur, dia dorong istrinya masuk. Puak! Ngomel kau di situ, ndak ku dengar sudah. 1 jam kemudian tiba-tiba dalam sumur ada keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya lah jin penunggu sumur ini. 400 tahun sudah saya dalam sumur ini. Ada perempuan baru 1 jam ngomel aja kerjanya di dalam. Nggak betah saya, lebih saya lari. Coba bayangkan, jin saja sudah 400 tahun, lari Bu. Apalagi suamimu yang pengangguran. Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pelit. Yuk, bapak-bapak, yuk sedekah. Tidak bisa bersedekah dengan duit, sedekah dengan ilmu. Adik-adik, kau punya ilmu, sedekahlah dengan ilmumu. Bantu ini Ternate dengan ilmumu. Kasih gagasan-gagasan kepada wali kota. Pak, menurut kami ini. Bantu sedekahlah dengan ilmumu. Kalian yang cantik, sedekahlah dengan kecantikanmu. Gimana caranya? Kau datanglah pengajian supaya cowok-cowok datang juga pengajian. Itu kalau cewek cantik datang kan, banyak cowok yang berkumpul. Sudah itu kau nasihati. Saudara-saudara sekalian yang senang sama saya, dengan senang hati saya terima, dengan catatan kau hafal dulu 10 juz. Langsung mundur semua. Coba sedekah. Ayo bapak-bapak, sedekah dengan jabatannya. Tidak bisa sedekah dengan jabatan, sedekah dengan waktu. Ada masjid dibangun. Ayo yang jadi camat, sedekah dengan kekuasaannya. Saya bukan camat Ustadz, sedekah dengan uangmu kalau kau pengusaha. Saya bukan pengusaha Ustadz, sedekah dengan tenagamu. Angkat itu semen, bantu itu tukang. Saya tidak bisa Ustadz, saya bukan camat, saya bukan pengusaha, saya tidak kuat. Bantu dengan otakmu. Ini gambarnya begini, kasih diskusi di situ, kasih ilmumu. Saya bukan camat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pintar, saya loyo. Bagaimana bantu? Bantu dengan diam. Jangan kau banyak bicara. Iya toh, ada juga itu, tidak pernah didapat sembahyang, tidak pernah didapat menyumbang, ngomel aja, diam aku seke. Mana mega cerita. Ada juga begitu Pak. Sedekahlah. Ya, kata Nabi, sittatu asya'in tasidu fil umur.
ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Ternate ini Pak, saya dikasih tahu wali kota, ada gunung aktif. Saya berpikir, gunung aktif kalau mau diredam, sedekah. Kalau salah satu caranya itu pegawai negeri sedekah kok. Itu yang meredam itu gunung. Kalau kau pelit, sekek, kikir galang, muncul itu Pak. Ibu-ibu, kok ketawa ibu? Saya serius ini. Ayo bu, ada suaminya mulai lain-lain. Mulai tergoda dengan perempuan, tolak bala kau dengan sedekah. Bangun tengah malam sholat hajat. Selesai sholat hajat 2 rakaat kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan hati suami saya. Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suami saya. Ya Allah, lindungi suami saya Allah. Jauhkan dia dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah lindungi suamiku dari wanita jahat. Sudah. Insya Allah berkah itu bu. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Kan dia tahu nih juga rumusnya. Ya bangun juga sholat tahajud. Ya Allah, capek sudah saya lihat istriku ya Allah. Marah-marah saja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, marah saja kerjanya ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta ya Allah. Ya Allah, daripada saya berdosa ya Allah. Saya sayang istriku ya Allah. Ini 1 juta tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan?